Halo semuanya, kembali lagi bersama Halif Vlog. Di sini juga ada aku Aliani, dan juga kita hari ini kedatangan tamu spesial nih, hebat banget nih narasumber kita hari ini, keren banget. Bersama ada di sebelah samping saya ada Bapak Arfi, Bapak. Atur nuhun. Iya, atur nuhun banget Halo, Bapak. Assalamualaikum. Udah mau menyempatkan Bapak waktunya di sini, meluangkan waktunya bisa datang ke Saya Halif. saya senang bisa datang ke Halif soalnya ini hidden gem. Hidden gem, Iya. iya betul banget. Bapak apa kabar, sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu semangat, Selalu soalnya semangat. hari-hari ini diisinya dengan silaturahmi. Silaturahmi. Karena silaturahmi Iya, kan betul. membuka pintu rezeki. Jadi Iya betul ya, sekali. kita selalu bersemangat menyambut silaturahmi. Oke. Untuk yang pertama nih Pak, kita kembali dulu di yang tadi ya Pak, acara tadi di lapangan nih Pak. Oh, iya, Gimana iya. nih Pak kesan-pesan Bapak tadi di lapangan? Saya selalu senang ya ketemu warga Bandung itu karena ibu-ibunya selalu semangat, ceria, bapak-bapak juga kritis, menyampaikan ide-ide, masukan. Jadi hari ini kan kita bikin program pemeriksaan kesehatan gratis sama tebus murah sembako supaya istilahnya fisiknya sehat dan pesak masyarakat sehat juga gitu Ya, Arya. fisik sehat dan pesak juga Iya. sehat ya Pak ya. Jadi seimbang ya Pak. Seimbang, ya, betul gitu. sekali. Untuk pertama-tama nih Pak, aku boleh dong kenalan sama Bapak Boleh, ya Pak boleh, ya. Kita boleh. pengen tahu nih Pak, keluarga Bapak dari mungkin ayah, ibu, kakek, nenek, atau mungkin Bapak berapa bersaudara? Oh iya. Jadi bapak ibu saya itu dokter, Oh, dokter. lulusan Unpad. Oh, Jadi ketika lulus Unpad, ayah ibu saya itu kemudian masuk PNS jadi dokter puskesmas di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Jadi dokter puskesmas keliling di Curug, Teluk Naga, Pasar Kemis, Batu Ceper, keliling-keliling. Nah, jadi saya dari lahir TK, SD, SMP di Tangerang. Dari Tangerang. Tapi sebetulnya kakek nenek dua-duanya dari Bandung. Jadi kalau yang dari papa saya itu kakek nenek tinggal di daerah Setiabudi, Oh iya. di Gerkalong. Kalau dari ibu, kakek nenek dulu tinggalnya di Buah Batu. Nah, yang dari ibu itu sekarang dimakamkannya di makam dalam kaum. Jadi kalau Alia tahu, dan teman-teman tahu, di belakang Masjid Agung itu dekat alun-alun ada makam pendiri Kota Bandung, Iya. namanya makam dalam kaum. Nah, kakek nenek saya juga di situ makamnya. Nah, saya anak pertama dari 4 bersaudara. 4 bersaudara Iya. Bapak. Jadi anak pertama sulung ya Pak ya? Iya, Tuh. Terus nih Pak, aku juga pengen nanya nih Pak, motivasi Bapak untuk bisa maju sebagai calon wali kota Bandung apa sih Pak? iya. Ini alhamdulillah kan sekarang ini kan pemilihan wali kota Bandung yang keempat kalinya Betul kan. sekali. Nah, jadi ada 4 calonnya, terus kemudian kenapa sih pengen jadi wali kota? Sebenarnya bukan pengen-pengen amat ya, karena saya meyakini banyak warga yang cinta sama kota Bandung Betul. dan setiap warga yang punya potensi baik itu pengetahuan, pengalaman maupun jaringan itu pasti ingin memperbaiki kota. Nah, kesempatannya buat saya sih karena nyaah ke Bandung, merasa kita nih bisa bebarengan beberes kota Bandung, bisa bebarengan membangun kota Bandung. Jadi ya bismillah. Kemudian karena saya dari partai politik, kemudian melalui proses di parpol, akhirnya diusung oleh Partai Golkar, PAN, PSI, Hanura, dan Garuda berpasangan sama Teh Yana Maksum. Selanjutnya apa sih Pak? Gini ya Pak, mungkin bagi aku termasuk Gen Z ya Pak Iya, ya. iya, Aku iya, Gen iya. Z. anak Beda-beda muda. dikit lah kita ya. Iya betul Pak. Beda dikit ya Bapak, Beda saya dikit. 17 tahun, Bapak 17 tahun ke atas. Plus. Iya betul sekali. Terus selanjutnya nih Pak, bagi aku sendiri ya Pak, Iya. anak-anak muda zaman sekarang itu banyak banget Pak yang tersandung kasus narkotika Pak. Oh Narkoba, iya. iya betul sekali. Jadi mungkin di masa Bapak dahulu di umur 17 masih main ya Pak ya, main Umur bersama 17 berarti tahun remaja. kemarin ya berarti ya. Iya betul, bisa Pak tahun kemarin. Mungkin main gitu ya Pak, Iya. senakal-nakalnya usia tersebut lah ya Pak ya. Mungkin tapi di usia saya yang sekarang gitu ya Pak, pada zaman sekarang itu berbeda Pak ya, beda jauh sekali sama tahunnya Bapak mungkin ya. Banyak sekali anak-anak muda sekarang tuh yang tersandung oleh kasus narkotika tuh Pak.
Gimana sih Bapak, mungkin saran Bapak atau cara menanggulanginya Bapak gimana? Nih Alia dan teman-teman anak muda di Kota Bandung tau nggak? Ini ada yang istimewa loh buat anak-anak muda sekarang ini. Apa tuh Pak? Jadi ternyata bukan hanya untuk Kota Bandung, untuk Indonesia kita tuh punya satu kesempatan yang nggak bisa kita lewatkan. Namanya kita punya bonus demografi. Jadi anak-anak muda di Indonesia itu banyak banget. Dan ini adalah kesempatan yang katanya cuma sekali dimiliki oleh setiap bangsa di dunia. Oh iya. Jadi sekarang sedang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kekuatannya orang Indonesia, kekuatannya Bandung itu anak-anak mudanya. Nah, kita harus memastikan anak-anak mudanya sehat. Sehat lahir, sehat batin. Betul. Jadi justru kalau kita sebagai anak-anak muda membekali diri kita supaya kita bisa berpikir kreatif, bisa menghasilkan karya, bisa berkolaborasi untuk kemudian bikin kontribusi buat masyarakat. Nah, itu yang sebetulnya ditunggu. Iya. Karena inilah kesempatan Indonesia untuk bisa menjadi negara sejahtera sebelum menua. Nah, di sisi lain kalau ternyata banyak gangguan, dan bisa jadi gangguan itu bisa jadi dari kita atau juga dari orang luar yang nggak mau Indonesia maju, Betul. ya. Jadi gangguan seperti narkotika, terus minuman keras, dan segala macam aktivitas yang malah merusak generasi muda, Iya. itu Betul. justru melemahkan kita. Jadi ya ini mah ajakan sebagai calon wali kota yang paling muda juga saya, Insya Allah paling mengajak. muda. Iya memang. Jadi ya calon-calon wali kota yang lain memang paling muda. Jadi saya ngajak juga supaya warga Kota Bandung terutama para pemuda menjaga diri, nggak ikutan yang negatif dan memastikan kita belajar, kita aktif berorganisasi, bikin banyak kreasi karena inilah kesempatan kita untuk melompat. Betul sekali Pak. Bandung itu dikenal sebagai pusatnya anak-anak kreatif di Indonesia. Jadi kebayang kalau kreativitas warga Bandung itu pasti gaungnya bukan hanya dirasakan di Kota Bandung, tapi bisa dirasakan di Indonesia. Nah, itu kerennya orang Bandung. Keren ya Pak ya? Keren, Iya. orang-orang Bandung mah keren. Keren. Terus mungkin Pak, yang tadi Bapak sebutkan ya, Iya. untuk anak-anak muda itu yang hal-hal yang positif ya Pak, Iya. seperti narkotika, minuman keras itu dijauhi ya Betul. sebisa mungkin ya Pak Betul. ya. Nah mungkin aku pengen nanya nih Pak, salah satu contoh mungkin kegiatan yang positif tuh apa sih Pak bagi anak-anak muda sekarang gitu? Karena mungkin kebanyakan di generasi aku itu khususnya Gen Z ya Pak Iya. ya, banyak yang males gitu Pak, jadi banyaknya kaum rebahan Pak. Bisa disebut kaum rebahan. Ya, hari ini tadi pagi-pagi saya ke Saparua. Sobarwa. Ke Saparua. Saparua itu kan banyak banget aktivitas yang bisa kita kerjain ya. Iya. Dari mulai senam di situ ada, mau jalan kaki, jogging juga banyak, main basket anak muda tadi penuh gitu ya. Terus wisata kuliner ternyata juga banyak anak-anak muda yang juga entah buka sendiri atau kebantu orang tuanya jualan di situ gitu ya. Nah, cuma memang sayang juga, betul tadi kata Arya, pagi-pagi jam 6 pagi itu datang masih ada beberapa botol minuman keras mungkin sisa malam-malamnya ya. Ya kan, contoh-contoh aktivitas itu ada sisi yang negatifnya, tapi banyak loh aktivitas positifnya. Nah, Betul. buat anak muda, kalau saya tuh meyakini begini, jangan pengen sukses sendirian, sukses itu bareng-bareng. Betul. Jadi seringkali kita punya setengah dari ide yang keren, lalu setengah lagi idenya ada di teman kita. Dengan kita ngobrol, diskusi, mungkin kelihatannya kayak main bareng, jalan bareng gitu ya. Itu ternyata bisa jadi sesuatu. Makanya kalau pemerintah itu perlu menyediakan istilahnya public space, tempat untuk anak-anak muda ngumpul di taman, di creative hub, di gelanggang generasi muda. Sebisa mungkin itu gampang diakses sama generasi muda. Jadi kalau mau ngobrol dan liungan sama teman-teman itu nggak harus selalu ke kafe. Jadi nggak harus selalu bayar dan keluar uang. Nggak apa-apa juga sih kalau sesekali mau di kafe gitu ya. Tapi kalau ternyata bisa ada taman yang bisa dipakai, ada teras camplas yang bisa diajak pakai untuk tempat diskusi. Kan sebetulnya
banyak tuh kegiatannya. Bisa diskusinya, bisa main musiknya, bisa hobinya, bisa olahraganya, macam-macam, banyak banget kegiatan positif buat anak muda di Kota Bandung. Betul sekali Pak. Berarti betul banget ya teman-teman apa tadi kata Bapak Arfi ini. Kota Bandung itu butuh space ya Pak ya. Iya. Betul sekali karena mungkin zaman sekarang kebanyakannya nongkrong ayo di kafe ya Pak ya. Mungkin banyak yang harganya agak pricey ya Pak ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang betul banget kata Bapak. Saya setuju ya Pak. Setuju sebagai ya Pak itu ya. Itu betul Setuju banget ya. karena dengan kita nongkrong itu nggak harus selalu mengeluarkan uang ya Pak Ya. ya. Dengan kita sharing, kita berkolaborasi itu juga bisa salah satu ya Pak Nanti ya. Alia kalau nongkrong sama teman-teman, masing-masing bawa tumbler sendiri. Oh iya betul sekali. Nah, bawa tumbler sendiri supaya kemudian nggak harus beli air minum kemasan yang Iya. nanti bikin tambah banyak sampahnya. Oh iya betul. Jadi- Jadi mengurangi sampah Iya. ya Pak ya, mengurangi sampah Iya. plastik ya. Iya, jadi anak-anak muda juga bisa nunjukin bahwa peduli sama lingkungan, bawa tumbler sendiri, bawa tote bag sendiri, gitu. Jadi kita nggak nambah sampah plastik. Betul banget. Dengan Jadi nggak aktivitas. numpuk-numpuk Iya. sampah ya Pak Betul, ya, karena betul. plastik itu susah untuk Susah, sekali. diurainya Diurainya susah. Iya. sekali. Betul banget. Oke, mungkin di pertanyaan terakhir nih Pak Boleh. ya. Mungkin kesan pesannya nih untuk Halif Entertainment Ah, gitu. iya, iya, Apa iya. nih Pak dari Bapak sendiri? Iya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Halif Entertainment sekarang kan gini, dunia digital itu ya kita bisa mengakses kreativitas lewat mana aja. Lewat HP kita bisa melihat karyanya Halif yang bukan hanya ingin maju sendirian, tapi juga menggali potensi dari anak-anak muda yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya. Jadi buat saya semangat dari Halif ini keren banget, dan sebagai bocoran aja ya buat teman-teman. Ini kalau istilahnya kuliner mah hidden gem. Jadi masuk ke sini tuh orang nggak tahu bahwa di balik gang yang sempit, pemukiman yang padat, ada studio yang diisi sama anak-anak yang kreatif luar biasa. Keren. Makasih banyak Bapak, ya ampun. Keren ya Pak ya, mungkin bagi Bapak hidden gem Hidden ya, gem. betul banget. Karena mungkin di sini di Halif juga kita menggali talenta-talenta ya Pak ya. Betul. Sebelum kita keluar mungkin menggali dulu di daerah ya Pak. Nah, Yang punya talenta seperti yang suka bernyanyi, Wah. yang terus ke alat musik ya Pak, bisa banget gitu di kita itu. Karena kenapa enggak kalau punya talenta ya Pak, jangan terus dikubur gitu oh ya. gitu ya, ya. Mungkin podcast kali ini mungkin cukup sekian ya Bapak. Terima kasih banyak sekali Sama-sama lagi ya, Bapak, Alia. Bapak udah Makasih. mau meluangkan waktunya Hatur datang nuhun ke Halif pisan. Entertainment ini ke studio kita. Oke, buat teman-teman, mungkin cukup sekian obrol-obrol kita kali ini. Jangan lupa juga tonton channel-channel Halif Entertainment di YouTube, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman karena ini tentang anak muda. Jadi bukan tentang kalangan yang tua-tua aja, kita juga mengeksplor tentang anak-anak muda ya Pak Iya. ya, apalagi Gen Z gitu. Iya. Betul. Sekali lagi. Tahu nggak? Karena anak muda itu bukannya untuk masa depan, Betul. tapi anak muda bisa berperan sekarang. Ayo nak. Oke, ayo. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Nuhun ya. Kota Bandung butuh pemimpin muda, Kang Arfi lah yang pantas. Kota Bandung butuh pemimpin keren, Kang Arfi lah yang paten. Jangan ragu kawan, kita berjuang bersama untuk Kota Bandung kita tercinta. Di sini